kompetitif saya suka di Miramar. Kalau kompetitif Miramar? Iya. Oke, so tanpa berlama-lama kita bakal menuju kali ini ke ronde kita yang keempat, tentunya bukan Miramar. Di Rangel kali ini yang kedua di mana pesawat sudah mengudara dari arah sekitaran Severny menuju ke arah Primors. Teman-temanku tersayang semuanya, mari kita kembali meramaikan. Jangan kemana-mana lagi, yang lagi sedang buat kopi lepas dulu. Nanti setelah break baru lanjut putar-putar kopinya dan kita bakal melihat beberapa tim sudah turun ke arah drop zone mereka masing-masing. Oke, kita bakal menuju kali ini dari arah Severny sampai dengan ke arah Fairfield Primors, yang berarti tim-tim seperti SG kembali diuntungkan dengan arah pesawat dan juga jalur pesawatnya. Wih. Dan juga beberapa tim lainnya mungkin seperti BFD, ada juga dari tim DU kalau mereka masih turun di Pochinki yang akan cukup dimudahkan pada kali ini. Ini nih yang gua sedikit analisa ya, bagaimana tadi udah gue bahas sebelumnya. Mungkin untuk yang mengambil farm Bigetron Alliance, untuk yang mengambil sisi Milta dari Voin ataupun Novoretnoya untuk NFT, mereka bisa saja mengambil option kedua, tidak harus selalu vehicle mobil di jalan setapak rumah 12, Iya. tidak harus selalu itu, tetapi bisa memaksimalkan kapal bot ataupun kapal-kapal di sungai itu di sekitaran jembatan kiri ataupun dari pesisir-pesisir rumah 12 itu bisa dimaksimalkan banget. Tapi Iya. memang kapal itu pilihan opsi yang sebenarnya Wih, tadi sebenarnya. nggak terlalu dimaksimalkan oleh banyak tim karena resiko gede. Tapi kali ini dengan banyaknya masuk ke area SMB di zona, Iya. mungkin kita bakal melihat tim-tim yang akan ngeflank jarak jauh menggunakan kapal. Yes. SG pun lihat tuh, ketika Yes. zona pop up, Ikyar langsung merubah gaya rotasi dia. Iya betul sekali. Gaya looting dia, langsung cepat-cepat ambil kendaraan, kayak bakal langsung beresin looting dan bakal menuju ke arah dekat-dekat dengan pinggir-pinggir circle. Yes, mereka nggak bisa sih maksain terlalu lama. Ini zona yang benar-benar menyulitkan banget, membagi dua pulau Irangel bawah. Kemungkinan ya, gue prediksi menit-menit kelima udah banyak tim melakukan rotasi. Bahkan menit keempat pun juga bisa. Iya betul Menit sekali. keempat. Dan tadi Beta baru mau bilang kalau itu circle pastinya di SMB dan ternyata betul sekali Kenapa dan tidak bilang? ya Belum Mana? tentu juga loh, masih 50-50 loh ini. Iya, Iya yang sih, Ngana masih sebut 50-50 saja ya. tidak apa-apa. tidak tapi masalah. kalau dari saya benar-benar ini kayaknya di SMB sih teman-teman. Tapi di sisi lain semua tim bakal cepat untuk melakukan rotasi. Tapi langsung saja ada Cita yang langsung menyambut kedatangan satu player dari tim Grims. Dijatuhkan dan langsung menjadi poin untuk tim Bonafide. Wah. Di mana sudah melihat member kedua lagi bakal dikejar. Sudah dicicil dan dia bakal mendapatkan sebuah kepedean. Di mana dia keunggulan dengan masih full HP dan juga mendapatkan senjata yang begitu OP sekali kali ini. Tapi dengan fight kali ini, yang diuntungkan sebenarnya ada satu loh, yaitu ada dari tim Arkiryu yang mungkin akan mendengar fight-fight yang terjadi, mikir ini kenapa mereka fight. Bisa aja nggak third party kalau mereka Iya. mau resiko di awal-awal. Iya. Apalagi dengan zona kayak gini ya, kalau gue jadi tim-tim lain, kayaknya gue nggak akan join fight sih. Gue akan Iya, coba betul. untuk lari menuju ke arah zona. Iya betul sekali, kalau RRQ-nya objektif lebih baik mereka memilih untuk mengamankan bagian rotasi ke arah SMB yang dimana jembatan tuh tempat utama. Siapa duluan dia bakal dapat posisi yang enak, tapi ketika mereka menunggu atau mau join di fight ini, ya otomatis mereka bakal terhambat untuk rotasi berikut mereka ketika circle-nya benar-benar ke arah SMB. Tapi kita kembali lagi. Kali ini setup yang masih dilakukan, datang lagi regroup dari Ucup, langsung touchdown di bagian rumah yang diisi oleh 2 player, dijatuhkan lagi menyisakan 1 player yang masih bertahan melakukan TPP game di bagian pintu. Kali ini belum diketahui posisinya, masih terus dicari. Wah, Kali ini ketemu. di-confirm langsung lagi teman-teman. Leon masih bertahan juga, tidak terlalu banyak bergerak, tapi kita bakal apakah ada backup yang bakal datang kali ini. Tapi dari Ucup dan kawan-kawan langsung meng-clearing setiap sisi, setiap sudut dari rumah kali ini dan terus menemukan target-targetnya. Tapi Leon, HBD Gaming dapetin 1, gagal dapetin 2, malah dia yang knock out kali ini. Sayang sekali, hampir saja dia tadi sempat mau end, tapi apakah dia berhasil atau tidak? Dan ternyata betul berhasil dia mendapatkan juga 1 player dari Bonafide dan menyisakan 1 player saja masih berlari, belum tahu posisinya di mana dan itu dia awal yang baik juga, tapi sayang sekali 1 tukar 3 untuk kedua tim ini yang melakukan fight di early game Kak Junior. Yes, bagaimana sebenarnya tadi Grims agak sedikit memaksakan ya untuk Iya. mendapatkan Ceta. Memang posisinya di atas banget, begitupun bagaimana coveran dari teman-teman BFD langsung sigap mendatangkan ataupun mengcover seorang Ceta dan ini malah menjadi bencana untuk Grims itu sendiri. Kalau Grims tadi mungkin mereka lebih komit, 4 pemainnya langsung berada di satu titik, mungkin kejadiannya berbeda Iya, dengan, betul. dengan yang tadi. Namun lagi dan lagi mungkin dari sisi ketenangan, pengambilan keputusan, Iya. nampaknya BFD lebih dominan tadi untuk tim fight. Tapi sebenarnya sekarang ngerinya adalah tim Alter Ego nih. Mereka kehilangan 1 player mereka. Ya berarti tinggal 3 player nih yang bertahan untuk di game kali ini. PR-nya adalah banyaknya tim yang akan datang menuju ke arah Pulau SMB
dapatkah dari tim Alter Ego memaksimalkan game kali ini? Karena ini zonanya Alter Ego banget kalau kita ngomong secara zona. Iya betul. Ada kemungkinan besar menuju ke RSMB. Iya betul sekali, dan ini dia juga supply bank yang sudah mulai masuk di sekitaran daerah SMB, di mana juga supply bank kemarin di close qualifiernya mereka mengambil daerah SMB, dan kali ini mereka di DGL juga mereka berada di drop zone yang sama. Belum tahu siapa benar-benar yang bakal mempertahankan untuk mill base-nya, tapi kita bakal beralih juga di bagian Rosok. Masih tetap stay oleh tim Bonafide. Tadi sedikit bergeser mengambil tim-tim yang berada di sekitar mereka dan sudah kembali lagi untuk mencari tambahan utility. Dan kali ini Bilot sudah melihat satu player dari Alter Ego sedang berlari-lari. Informasi sudah dapatkan. Rosemary cukup berdekatan, HPD Gaming bakal dilakukan. AKM-nya cukup low, oh my god. Langsung saja, wah jatuh juga. Dia jatuh dari mobilnya, bukan terkena spray down ternyata Kak Wolfie. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari pergerakan SUBG, Sabji mulai mendekat ke arah tim Alter Ego. Satu pemain dipulangkan, 2 yang tersisa. Dapatkah dua player ini masih bertahan di lini belakang? Tapi sayang sekali ya Kak Wolfie ya. Walaupun mereka dapat kompon yang cukup enak di bagian circle lagi, tapi belum bisa dimaksimalkan untuk tim Alter Ego. Menyisakan 2 member saja dan berganti lagi supply bank yang bakal mendapatkan kenyamanan di daerah SMB. Kak Junior. Mungkin ya kalau gue lihat ya bagaimana supply bank mereka lebih komit dan mereka nampaknya sudah memantau ataupun mengetahui letak-letak detail dari pemain Alter Ego. Makanya tadi dia berani ketika mereka dapetin satu ya udah satu lagi sergap mau nggak mau. Betul. Terus sudah mengetahui juga mungkin 2 lagi agak sedikit jauh dari 2 yang di depan itu adalah kesempatan mereka, celah mereka untuk memastikan mendapatkan 2 elimination point dan itu tetap bagus. Dan lihat GD, mereka juga sudah touchdown, bahkan mereka juga sedikit mengusir pergerakan dari EVOS. EVOS pun nampaknya tidak ingin berlalu lama-lama juga, mengingat menit ke-6 yang tadi gue bilang menit ke-5 sebenarnya mereka semua harus berjalan masuk ke arah SMP. Namun kadang ya circle kita nggak tahu, kadang ngebanting ke bawah, kadang juga bisa aja ngebanting ke atas. Iya. Tapi lebih dominan biasanya lebih ke arah SMP dan ini kontrol area dari jembatannya di mana KF sudah berada di sisi atas dan ya kali ini mereka yang take control pergerakan GD dari arah Primors. Iya betul sekali, di mana kompon yang sama. Biasanya GD Gis juga mengambil daerah Verpir. Kali ini mereka benar-benar bertemu juga dengan EVOS yang dulunya mengambil daerah Verpir. Oh, sampai sekarang masih mengambil Verpir. Dan juga Alter Ego dengan Super Bank tadinya. Ini benar-benar memperebutkan kompon mereka, mempertahankan. Dan semua player saya rasa mereka sudah mengetahui semua sisi permainan dari kompon mereka tersebut. Dan kali ini Satar sudah tertahan. Sudah diketahui posisinya dan ini bahaya sekali sih, dia sendirian loh. Ya, sebenarnya kalau Satar nggak ketahuan, ini di posisi berbahaya banget. Tapi karena dia udah ketahuan, ibaratnya posisi dia tuh jadi ya bukan posisi yang mengancam lagi. Iya betul. Karena udah ketahuan. Kalau misalnya Satar tadi nggak ketahuan, EVOS-nya mungkin nggak sadar. Jalan ke bawah, di HBD 4 lawan 3, itu GD bakal langsung ngejepit ke arah posisi dari tim EVOS. Tapi sekarang dengan ketahuan posisinya, ini bakal jadi semakin sulit lagi. Tapi EVOS, mereka sudah ngirim 4 orang nyebrang. Ini bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk nih hasilnya. Ini yang menarik adalah sebenarnya kontrol area ketika circle ke bawah seperti ini. Yang satu ngambil jembatan kiri, titiknya adalah di Menara Mercusuar. Tetapi berbeda dengan jembatan arah sebelah kanan, gue agak penasaran siapa yang mengambil mangkok di pertigaan antara Novo Repnonya dan juga SMB. Tahu mangkok tersebut yang tadi gue sebutin? Nah itu udah advantage yang paling enak untuk dapetin elimination ataupun begal-begal di menit-menit seperti ini. Iya, tapi ya bahaya juga mangkok yang diisi ketika tim-tim mengisi bagian mangkok. Tapi kalau ada tim juga yang bakal datang di sekitaran itu, mereka tidak bisa bergerak jauh. Mangkoknya tidak terlalu besar juga, mereka bisa dibombardir dengan granat sih. Iya. Tapi bagaimana ya itu komunikasi perpencaran tim sih ataupun split posisi dari masing-masing player. Jadi harus ada yang take cover juga dari arah sisi belakangnya untuk mengontrol sisi mangkok tersebut agar tidak mudah ditelaah oleh tim-tim lain yang sudah lewat jembatan sebelah kanan. Iya. Tapi kita bakal lihat dari tim Void-nya. Mereka akhirnya langsung mengambil resiko dan maju ke depan. Tapi ternyata di belakang dari Daybot mendapatkan seorang red face. Ini berarti EVOS tinggal 2 player ya. 2 player di sisi pula utama. 1 Microboy sudah nyebrang. Berarti ini menjadi satu posisi cukup sulit bagi tim EVOS. Tapi ternyata sulit dibuat. Memungkinkan kembali dengan adanya seorang KF yang langsung menembakkan Satar dari pinggir tebing. Betul sekali, Satar sedari tadi sudah diketahui posisinya dan itu dia teman-temannya sudah bakal datang untuk mencoba melakukan revive. Tapi juga ada satu player, Microphone berhasil naik ke bagian atas, bahaya sekali hampir
saja tertangkap. Dan di mana Laiser juga harus kembali terjatuh. Posisi yang sangat terbuka. Booms kembali jatuhkan lagi. Oh, KF bakal nyayur. Tapi sudah ada sebuah backup yang luka dari seorang Nichil kali ini. Wah, Zeki Nichil. memberikan tekanan. Headshot juga didapatkan. Dan itu dia Micro Micro Boy. mencoba flank ke bagian kanan mencari sisi posisi yang lebih terbuka lagi. Nabrak. Tapi sayang sekali. Oh, Zone join the fight ini dan mengganggu Oh, fight di antara join the GD fight. dan juga dari EVOS kali Pecah ini. kali Dari ini. Microboy ke takedown KF, last player standing dari tim EVOS Reborn. Dari Mineral dan kawan-kawan sudah mengambil alih mercusuar yang tadi dikendalikan oleh tim EVOS. KF sedikit tarik mundur, sedikit ke bagian bawah, tidak mau bersuara, tidak mau memberi informasi kepada lawannya bahwa ada dia di bagian bawah dan di belakang mereka. HDR juga join the fight. Tadi ya fight one on one, sekarang jadi battle royale. Wow, hati-hati juga dengan HDR kali ini dengan benar-benar HDR ya teman-teman. Dan juga Zone Hadir. di mana mengontrol bagian high ground. Terbungkus sudah Genesis Dogma di bagian bawah jembatan. Mereka sudah mencoba melebar ke bagian pantai kali ini. Booms berhasil revive, kabur dan itu dia. Pantauan begitu jauh kembali ke arah player dari HDR. Tapi belum mendapatkan korban juga kali ini. Ya, kita bakal lihat dari tim Zone sudah join the fight, benar-benar mengganggu GD dan juga tim EVOS, tapi HDR hadir kali ini join the hadir. fight dan bakal mengganggu fight di mana? Tadi dari Zone kira mereka adalah raja penguasa fight, ternyata datang lagi lawannya, tapi di lain sisi tampaknya di Pulau SMB sudah ada fight juga di antara NFT dan juga dari tim Bigetron. Mereka lagi foto pakai mode HDR nih. Jadi melihat musuh dengan jelas dulu. Tapi di sisi lain NFT lagi berhadapan dengan Bigetron Red Alliance. Satu tukar satu knock yang terjadi. Suksi masih terjatuh. Masih ada upaya di revive. Asap sudah dibuka. Dan drone terlebih dahulu berhasil di revive. Dan ini sangat bahaya. Bakal memakan waktu. Dengan Liquid yang masih berada di bagian air. Belum berhasil untuk naik ke bagian atas. Belum terlihat teman-teman dari Bigetron untuk kembali melakukan regroup. Iya, ini gue sebenarnya agak sedikit bingung bagaimana sebenarnya Bigetron Alliance itu kalau ketika circle ke bawah ke SMB seperti ini, mereka itu lebih cepat untuk ke arah rumah-rumah di pertigaan antara Novo dan juga SMB. Namun nampaknya dari NFT yang lebih terdahulu untuk mengamankan sisi jembatan dan menyelesaikan dari Red Alliance di hashtag 16. Tenang untuk teman-teman Biget Troopers, masih ada match selanjutnya, tapi ketahuan Zone juga. Jigel manja 1 lawan 1 dan berhasil dimenangkan dari Mineral kali ini. Begitu licin, tidak haus kali ini, tidak gerah dari seorang Mineral. Berhasil memenangkan seorang KF kali ini. Dan di mana Banyu juga sudah menunggu di bagian tengah jembatan siap memberikan pembegalan. Tapi ada sebuah pergerakan di mana Booms dibungkus lagi dari HDR kali. Bonafide juga bisa mendengarkan tembakan fight yang terjadi. Mereka juga bisa bakal join lagi kali ini. Tapi lihat sekarang dari tim HDR, mereka masih terus diganggu oleh seorang Satar. Zona pun sudah kelihatan jelas pindah ke bagian Pulau SMB, hanya mengambil sedikit ujung dari jembatan-jembatan juga mercusuar. HDR hadir, tapi kali ini diganggu dari kehadiran tim lain kali ini. Di mana Kronos dan juga Lapar menjadi 2 player last player standing dari tim HDR. Wah, di mana GD lagi mengabsen teman-teman yang berada di bagian very peer, di mana bertiga player sudah hadir tapi sedang terjatuh lagi. Tapi sayang sekali Boom juga terpulangkan lagi 1v1 situation. Satar apakah melakukan cut? What a nice play! Satar kali ini berhasil meretakkan tim HDR ke arah lobby di posisi ke-14. Sangat kuat kedewasaan Nyong Satar kali ini, tapi di sisi lain DG juga lagi berhadapan dengan Bonafide. Psycho terkonek granat Ucup, lagi lompat. kali ini, tapi di sisi lain Pepeng sudah memantau di bagian lower ground. Oh, broken wall kali jump shoot. Wow, 3 tembakan langsung mengarah ke arah Pepeng. Last man standing menyisakan Wyvern berada di bagian dalam rumah, masih dicari terus. Tapi asap banyak yang sudah dibuka dan kembali. Wah, masih sempat menjatuhkan. Apakah clutch moment yang bakal didapatkan? 2 tumbang, 1 lawan 1. Pepeng melawan Ucup. Ucup. Wow. Oh my god, clutch demi clutch dilakukan oleh player-player di DGWB kali ini. Tadinya GD, sekarang BFD, tapi Zone kali ini mendapatkan kembali seorang Nichil. GD tinggal menyisakan 1 player mereka, sama seperti BFD, tapi BFD masih bisa nge-revive. Dengan waktu yang cukup mepet, Blue Zone sudah bergerak kali ini. Betul sekali. Ini mereka harus menolong secepat mungkin, harus nge-heal secepat mungkin untuk kembali rotasi. Tapi mereka cukup dekat dengan bibir circle dan di mana mereka sudah berhasil dengan 7 poin. Bakal memboosting mereka. Biasanya kalau kita selesai fight, menang begininya, walaupun tremor tapi wah kayak lega sekali. Lega ya. hatinya. Mental bakal naik lagi ya. Betul. Dan nggak ada yang salah juga sih fight dari kedua tim ini. Iya. Mereka saling mencari satu sama lain, saling menjaga juga di sisi Betul. kanan, sisi kiri. Itu tinggal adu mekanik lah itu. Iya betul sekali. Itu tinggal mekanik. adu mekanik benar-benar. Dan yes, nampaknya dari Ucup ya, tadi Iya. lebih sigap dan bukan sigap sih, dia lebih menahan kesabaran sih. Last player pas dia kejar terakhir Iya, kan. iya. Benar-benar nahan Tapi kesabaran. dari posisi sebenarnya, kalau Iya. kita perhatikan, tadi dari BFD tinggal sisa 3 loh.
ciptakan di Ya, awal dari ke pick off. tapi lo lihat Wyvern-nya, try hard banget dia mengambil sisi kanan kiri dan udah tercicil darah juga. Mungkin itu yang bikin kalah. Kalah darah, kalah kikisan armor, dan Ucup kayaknya owning situation, bisa dibilang tadi. Iya betul sekali, dan tadi kalau mau dibilang Wyvern itu fokusnya memang benar-benar terbagi dan harus dipaksa cepat untuk memikirkan last man standing dari BFD, dan betul sekali dia baru selesaikan menjatuhkan, Wah, tapi di sisi Jersey. lain Dewa Ditinggalin, United ditinggal. lagi bonyok-bonyokannya terjatuh, menyisakan 3 member yang harus melanjutkan rotasi ke bagian safe zone kali ini, meninggalkan Om Gadun harus bermain dengan zona kali ini. Iya, ini Om Gadun bakal berlari dan merangkak tepat ya, tapi kayaknya nggak bisa diselamatin lagi Betul, sih. nggak bisa DU sih. bakal fokus untuk menyelamatkan diri mereka, tapi lihat banyak ya tim sudah masuk ke circle kali ini dan banyak ya tim yang sudah mulai nyebrang Waduh, melewati blue zone dan tertahan di pinggir-pinggir zona. Heal dulu bos, karena ini zona benar-benar sakit sekali. Hands Public sudah berhasil touchdown, tapi di bagian high ground-nya ada Flippy yang sudah mendengarkan bunyi kendaraan langsung saja disambut. Flippy mendapatkan Hands Public kali ini. Sudah mendapatkan satu member dari Dewa United, sudah bakal dipulangkan. Masih ada Steve Boy melanjutkan lagi dan otomatis Steve Boy bakal berganti tempat, tidak langsung mengisi ke arah Hands yang tadinya terjatuh kali ini. Tapi lihat dari Flippy terus menahan pinggir-pinggir zona. Dia tahu bahwa depannya teman-temannya sudah mengisi kurang lebih center lah ke arah pinggiran zona. Tapi dianya tugasnya adalah satu, tahanin tim-tim lainnya bakal telat masuk ke arah pinggir zonanya, dan itu yang dia lakukan dengan cukup baik, sudah menahan beberapa player. Tapi tentu dari NFT dengan 3 player yang tersisa ini bakal jadi PR untuk melewati tim SUBG yang sudah menunggu di sisi depan mereka. Iya, apalagi kita melihat masih dengan 33 player aktif di circle yang keempat, menit ke-16. Semua sisi bakal padat dan ini bakal fight yang bonyok-bonyokan juga, di mana Mineral terus bertahan memantau ke bagian jembatan. Kayaknya dari bagian jembatan sudah tidak ada tim yang bakal masuk sih. Dan ini dia, Banyu juga lagi menyitari di sekitaran bagian lower ground untuk mencari posisi yang aman. Tapi di mana NFT bakal bertemu lagi dengan Suplebang, meninggalkan langsung cabut karena sudah ada orang terlebih dahulu kali ini. Dan masih lolos ternyata. Tapi kita bakal kayak dari seorang drone. Tampaknya kita melihat seorang Kraibu dengan Scar L kali 4 spray down ke arah depan. Hampir mendapatkan Kraibu setengah nyawa. Kendaraannya mungkin bakal diincar next untuk membatasi pergerakan dari Kraibu. Tapi di lain sisi cukup banyak player mulai berjatuhan. SG, DU, GD, Grims tinggal menyisakan satu member mereka lagi memasuki zona kita yang kelima kali ini. Iya, betul sekali. Dan di mana Kraibu terjatuh lagi, belum tahu dia jatuh dari bagian mana. Dan ada rotasi juga yang dilakukan dari pick team 365 di bagian Ramones. kanan. Mau tidak mau pastinya mereka bakal melakukan fight, bakal bertemu, bakal berdekatan kali ini. Ramones langsung melakukan setup smoke, tapi di sisi lain RRQ bakal menjadi santapan kali ini. Voin sudah menunggu 2 player di pinggiran pantai. Ikan segar bakal naik ke daratan, langsung saja distantap kali ini. Iya, tapi tampaknya bakal dari Void terus menahan gerakan dari tim RRQ. Enggak cuma RRQ yang ditahan, ada beberapa tim-tim lain yang coba ditahan juga. Dan Voldemort tampaknya akhirnya tumbang karena tenggelam di perairan. Tapi Mort coba untuk menyelamatkan teman-temannya, spray down dilakukan. Mort menembakkan satu kali ini, Tensky ter-take down. Dan Mort coba untuk menyelamatkan teman terakhir yang masih bertahan kali ini. Dan itu dia kembali lagi. Asa masih berhasil naik ke bagian daratan dan dia apakah sudah mengetahui seorang Tensky yang lagi terkenal? Ya, otomatis sudah tahu sih, sudah Tahu kan mendengarkan Tensky sih. kasih info pasti Iya, ya. pastinya. Tapi ini dia PR besar yang masih dialami dari Asa. Tapi mereka masih mendapatkan bagian circle. Low HP hampir saja, tipis sekali. Langsung dikirimkan seorang Upin. Push, mau tidak mau harus mengamankan bagian depan. Dan itu dia Asa berhasil ter-tag down juga. Dan masih ada player juga di bagian perairan. Itu dari Skylight Gaming kali. Iya, tapi kita bakal lihat dari seorang Upin. Kali ini bakal menyelamatkan teman-temannya. Tapi di lain sisi, dari seorang Alpha masih coba untuk nge-cover ke arah tim Void yang lagi knock out. Di belakang mereka masih ada player-player juga yang lagi berenang. Tapi dengan zona yang masih menuju ke perairan, mereka masih selamat untuk sementara waktu. Di mana? Dari Mort. Ini udah gak bakal bisa banyak bergerak sih. Itu yang masih berenang adalah tim Skylight. SG. Skylight sekali ini ya, yang masih berenang di lautan dan masih selamat so far dengan satu player terakhir. Wow, itu mereka berenang dengan salah satu tim lain juga. Wah, ini bahaya sekali. Dan walaupun kali ini mereka belum maksimal di game keempat, tapi sudah ada hasil yang benar-benar cukup baik di game sebelumnya untuk Skylight. Dan kita bakal melihat lagi perkembangan dari tim-tim lain yang masih terus melanjutkan fight kali ini. Alpha mengirimkan granat ke arah seorang Mort. Apakah berhasil terkena? Tas. Wah, kena! Perfect grenade ke arah seorang Mort yang menumbangkannya di balik batu.
Point kembali dengan permainan agresif kali ini menunjukkan bahwa mereka dengan roster baru bisa bermain secara maksimal dengan maksimalkan poin eliminasi mereka. Wah, betul sekali. Dan kita melihat juga ternyata NFT yang tadi berdekatan terus dengan Supply Bank, mereka belum melakukan fight dari tadi. Berarti benar-benar mereka ya Jaga jarak lah jaga ya. jarak ya. Jaga jarak di antara kita, walaupun kita dekat, belum tentu kita fight ya. Jadi bagaimana Kak Junior? Yes, mereka lebih memaksimalkan waktu yang berada di safe zone. Mereka juga tidak terlalu terburu-buru. Mungkin dapat informasi juga bahwa tembakan-tembakan di depan itu harus mereka atasi terlebih dahulu. Harus di screening. Setidaknya mereka men-take down salah satu pemain dari Supply Bank. Baru mereka cukup lancar masuk ke dalam pinggiran circle. Tapi NFT mulai nge-push juga ke arah tim SUBG, di mana SUBG sekarang mau tidak mau harus memperhatikan ke arah tim NFT. Tidak boleh memberikan space kepada tim NFT. Apalagi kalau NFT masuk ke center, potongin mereka di pinggir zona. Iya betul sekali, dan ini Supply Bank harusnya masih mendapatkan lower ground di bagian kiri mereka. Dan ini posisi mereka cukup aman kalau benar-benar di bagian kiri itu lower ground. Tapi Nox, permainan granat ke arah Satar kali ini. Wah, ini Blue Zone sebentar lagi juga bakal mengikis orang Satar yang begitu sakit sekali, sulit. Ini dia benar-benar bermain saja di air. Yap, Ketika ini muncul langsung. survive di air, berharap di BFD ada yang kenokin nih. Iya, betul Berharap sih. aja BFD yang kenokin, tapi tentu harapan tersebut cukup sulit karena dari tim BFD agak jauh nih jaraknya dengan tim-tim lain. Di mana NFT dan juga SUBG sangat berhati-hati untuk bergerak menuju ke arah depan, dan tampaknya ada juga player dari Victim 365 yang sudah mulai menuju ke arah mereka. Iya, dan kita melihat juga ini sebenarnya posisi yang bahaya sekali yang dimiliki dari NFT. Tapi untungnya saja di bagian belakang dari Void itu mereka tidak fokus ke arah tim NFT. Dan tapi ternyata Matoy dengan granatnya menggetarkan dan menjatuhkan satu player dari NFT yaitu Ramones. Drone juga cukup low, harus kembali melakukan Granat kill. lagi. Secepat mungkin granat berikutnya tas, plak, boom, belum ada meledak dan mendumbangkan player. Dan di mana masih ada Flippy yang dari bagian kiri bisa membackup ke arah teman-temannya yang bisa mendapatkan seorang Wah, Matoy open sekali dan Waduh. Flippy mendapatkan targetnya, membuat SUBG sekarang kehilangan satu player mereka di lini belakang. Pilot harus putar balik, coba menyelamatkan temannya, dan kali ini dari tim SUBG malah dalam bahaya. Sekali drone sudah revive, dia bakal nge-push ke arah tim SUBG dan coba untuk menumbangkan mereka. Betul Yes. sekali. Utamakan revive itu yang dilakukan dari teman-teman Supply Bank. Tapi di mana Blue Zone sudah bakal mendesak dan harus secara mungkin melakukan rotasi. Tapi Ramones tidak mau membiarkan, mendapatkan dua player, dua tukar satu. Kraibo last man standing untuk Supply Bank kali ini. Wah, Di kena mana? Aduh, peluru tembak. panas. Apakah masih ada kesempatan? Masih 20 detik sih untuk Iya. melakukan revive. Harusnya bisa mendapatkan satu teman lah. Dua Dua bisa. masih dua dua dapat. dapat lah ya. Tapi PR-nya adalah ke depannya gimana? Nah. Mobilnya berasap. Dan tentu tim-tim lain pun punya info bahwa ada lawan yang lagi pengen Gila. masuk ke arah zona. Tapi lain sisi dari drone pun tertangkap. Menyisakan satu player saja terakhir bagi tim NFT untuk bertahan hidup. Nux masih bertahan di bagian low ground. Dari zone kayaknya punya tempat yang Wah, cukup banget. enak kayaknya Iya. ya. Di bagian low ground dan di belakang mereka nggak ada lawan. Dan betul sekali, nyaman sekali untuk Son kali ini, apalagi dengan masih 3 player, masih cukup enak lah ya untuk mereka. Dan poin bersama Alter Ego cukup baik juga mendapatkan bagian rumah. Tapi ketika circle-nya tidak di bagian rumah, ketika mereka keluar ke bagian bukit depan, disambut oleh Mineral dan juga Ucup kali ini. Yes, when Flippy grow up, he is become an NFT army and Wah. destroy Supply Bank. Great. Luar biasa Tapi- tadi Flippy tryhardnya tadi. Tapi lihat dari Void, gue suka banget setup mereka loh. Satu orang di sisi belakang rumah, tiganya lagi nge-forting ke arah rumah. Iya, yang betul. memaksa tim Alter Ego sekarang nggak bisa keluar dengan bebas. Tapi tentu PR-nya adalah jangan sampai terkena ledakan dari kendaraannya. Wah, akhirnya masih lolos. Tapi Ponbit hampir saja terkonek granat dari poin kali ini. Poin sudah mulai benar-benar menunjukkan taring mereka. Tadi di Sanok sudah mulai terlihat. Dan kali ini masih masuk dalam top 5. Di mana masih bertahan. Lagi memantau ke arah tim Alter Ego. Alter Ego mendapatkan tekanan besar, mendapatkan PR besar. Mereka dipantau dari kiri. Depan juga ada musuh. Kali ini granat dari Ponbit. Berupaya untuk menumbangkan player dari Poin. Apakah berhasil terkonek? Kali ini masih bersembunyi di balik asap. Mencoba kembali heal dan belum terpantau dari bagian sisi kanan kali ini, Kak Wolfi. Iya, tapi kita bakal juga apakah dari tim Alter Ego. Baik bisa punya angle bebas ke arah Void, tapi belum mendapatkan target yang dia cari. Tapi sementara dari Nare bakal menyiapkan granat. Void pun dalam posisi yang cukup berbahaya karena terus diberi pressure oleh Alter Ego. Tapi lihat kiri kanan depan ada lawan. Alter Ego hanya punya broken wall Wah. sebagai cover mereka. Ponbit dapetin korban. Dan sekarang dari Alter Ego tahu bahwa chance adalah maju. Tapi di belakang mereka masih ada Debs yang menahan pergerakan mereka untuk straight strike ke arah teman-temannya. Wah, ini strategi setup
split yang dimana Debs mengambil keputusan yang cukup baik menahan pergerakan push dari Alterio ke arah teman-temannya walaupun teman-temannya lagi mendapatkan smoke yang begitu banyak kali ini dan itu dia kembali Poundbeat masih berpikir keras bermodalkan satu buah coveran tapi granatnya dari siapa tuh? Ledakan mobil Iya, ternyata. ledakan mobil ternyata. Debs bisa selamat ke teman-temannya, diselamatkan, di revive. Dan tampaknya dari Debs memainkan posisi yang cukup sulit bisa dimaksimalkan. Dan sekarang malah menjadi penyelamat bagi tim Void masuki late game. SUBG menurutku punya posisi paling enak. High ground di late game tapi tentu next circle dia harus maju menuju ke arah jembatan. Iya betul sekali dan ini otomatis posisi mereka juga bahaya sekali. Turun sedikit terbuka dan ini masih ada Void di bagian kanan tapi dari supply bank sudah mengetahui posisi dari tim Void. Mereka masih menunggu waktu dulu, menunggu waktu yang tepat. Bonafide yang paling enak. Mereka menyimak saja dan mereka berada di bagian bawah Dari jembatan. tadi loh Iya. mereka. Di bawah jembatan, nyayur masuk ke late game kayak ini jagonya Bonafide. Iya. Mereka tuh bisa dapetin jumlah eliminasi yang banyak, lalu seolah-olah seperti ninja menghilang. Kakashi soalnya Nux kan. Iya, Kakashi dia. Kakashi ya. Kakashi rambutnya. Tapi Kakashi. kalau boleh sedikit gue koreksi, sebenarnya yang paling konsisten sejauh ini bermain Alter Ego. Lihat Alter Ego bermain mereka sampai ke late game terus-menerus. Namun finishingnya sayang banget. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama mereka. Entah terlalu fokus ke banyak angle kah? Atau mereka tidak tertembak seperti Bilot yang dimana ada backstab yang Bilot. dilakukan oleh Void 88. Dan itu dia masih ada seorang Matoy kembali menjatuhkan lagi satu player. Tensky kembali harus bertahan. Wah, Last man Molotov. standing seorang Debs bertahan 1 lawan 1 Proni shoot kembali lakukan Proni dan Proni. Tapi Debs Dapat. menangkan dengan DP-nya kali. AKM begitu sakit. Worth it. 8 poin elimination sudah didapatkan dari Void. Masih Walaupun worth it. Tensky menjadi korban dia harus bertahan lagi. Masih mendapatkan looting box Oh, tapi tidak Banyu. terlalu lama. Banyu sudah melihat. Kali ini fight prone semua ya. Ya, tapi memang dari Banyu punya posisi cukup enak. Dan sekarang kata Muncrat Zone terus. gantian. Tadinya kita diganggu oleh tim Bonafide. Sekarang gantian kita yang ngeganggu mereka. Granat pertama hampir menembakkan seorang Ucup. Tapi hampir tidak pernah layak Nick cukup. knock sih. Percobaan kedua menuju ke arah Ucup. Ternyata kembang api meledak di depan seorang Ucup menjadi tontonan baginya. Terlalu matang yang dimasak dari seorang Banyu. Tapi itu dia, wah ini kalau ada jump shoot, 1 tukar 1, 2 tim tersisa, 1 melawan 2. Nox apakah berhasil melakukan clutch lagi ke arah Banyu? Banyu cukup low, Play Kido kembali melakukan proning dan itu dia memulangkan last man stand dari Bonafide. Winner chicken dinner yang pertama didapatkan dari Zone Esports.